Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Kaget, aku kembali kehilangan kosakata dan mematung menatap matanya. Dalam hati, aku bertanya-tanya, kenapa pertemuan ini hanya sebentar. Padahal, aku ingin duduk berlama-lama bersamanya. Banyak cerita akan kusampaikan, banyak jawaban ingin ku ketahui, ingin pula ku dengar suara merdu dari bibir semerah delima itu. Angan-anganku sirna ditelan bahana suara perempuan dari balik benteng cinta. Rambutmu harum, godaku sambil berbisik sangat pelan. Mendengar bisikan itu, dia tercenung dan mematung untuk kedua kalinya. Matanya berbinar-binar memancarkan energi asmara. Kubalas binar itu dengan kedipan mata kiri. Dia makin terkesima, binar matanya penuh energi. Pancaran energi itu sangat sulit untuk kulupakan. Otakku merekam momen itu sebagai titik terpenting, dan kusimpan dalam file tersembunyi di memori otakku. Sekelibat, gadis berkebaya lembayung itu sudah lenyap dari hadapanku. Lalu posisinya digantikan oleh gadis lain. Aku pun meneruskan tugas mulumet jerami, membentuk jerami menjadi gumpalan. Kemudian, kugeser jerami itu dengan cepat, menggunakan teknik tendangan tumit. Gumpalan itu menyatu dalam tumpukan jerami di benteng cinta. Tiba-tiba, lelaki bernama Ali tadi mendekat ke arahku. Dia membisikkan sesuatu ke telingaku, karena nadanya sangat rendah, sama sekali tak terdengar. "Apa?" tanyaku. "Jangan coba-coba ganggu Rani," kata Ali dengan nada lebih keras. "Kenapa memang?" tantangku. "Sekali lagi kau bicara dengan dia, ku cari kau dimanapun," ancam Ali. "Silahkan," jawabku enteng, cuek sambil terus mulumet jerami yang berada di depanku. Pergeseran gumpalan jerami dari Ali yang berada di depanku makin berkurang. Namun, Ali tak berhenti melakukan tendangan tumit ke arahku. Terkadang jerami itu mengenai tubuh dan wajahku. Kentara sekali Ali sentimen kepadaku, tetapi hari itu rasa takutku benar-benar telah sirna. Kulihat ke depan. Di sana Aman Adi sudah duduk bersila di bawah naungan atap pondok seladang. Tumpukan tangkai padi dalam pondok itu sudah kosong, yang sebelumnya menggunung. Pemandangan itu menandakan, pesta magic hari ini selesai bertepatan dengan tibanya waktu salat duhur. Bagi para gadis dan lelaki muda, berakhirnya pesta magic sama dengan usainya pesta muda-mudi. Artinya, kesempatan berkenalan sudah ditutup untuk hari itu. Selanjutnya mereka akan dijamu dengan santap siang bersama. Setelah itu, semua kembali ke rumah masing-masing. Sebaliknya, bagi pemilik sawah, pesta magic hari ini adalah tahap awal. Setelah gadis dan lelaki muda bubar, pemilik sawah akan melanjutkan proses nekut, kegiatan pengumpulan bulir-bulir padi, hasil pekerjaan mulumet dan mujes oleh gadis-gadis cantik dan lelaki muda tadi. Pekerjaan nekut tugas orang tua parubaya, yaitu mengumpulkan bulir-bulir padi dan memasukkan ke dalam pondok seladang. Semua peralatan magic akan dirapikan, termasuk menutup dinding pondok seladang dengan tikar. Selesai. Belum, mereka harus menjaganya siang dan malam. Kemudian, pemilik sawah akan mendirikan benyang, bangunan berbentuk piramida yang dibikin dari 3 batang bambu. Bangunan ini akan menjadi tempat berdiri seorang perempuan untuk munangin. Sebuah proses memisahkan antara bulir-bulir padi bernas dan hampa dengan bantuan hembusan angin. Setelah terpisah, bulir bernas diangkut ke lumbung. Manakala seluruh padi bernas sudah tersimpan, maka proses pasca panen tahap kedua sudah selesai. Pemilik sawah dan para penyelenggara pesta magic dapat kembali ke rumahnya masing-masing. Begitulah tahapan pesta panen di sebuah desa kecil, di tepi danau Laut Tawar. Sudah selesai kayaknya Cik, membuka percakapan dengan Aman Adi sambil mendekat ke tumpukan bulir padi di dalam pondok seladang. "Sudah, kalian memang lelaki muda hebat," puji Aman Adi sambil menepuk pundak Ali.